Jadi, di video ini, aku akan memberikan suatu cerita tentang suatu buku yang sangat spesial, yaitu buku Nawila. Seperti apa cerita di dalam buku tersebut? Tonton video ini sampai habis ya. Kalau aku besar nanti, aku ingin bisa setinggi Pak. Jadi kalau harus ambil mainan di rak paling tinggi, tidak perlu naik kursi. Kalau mau pasang gambar, tidak harus pakai tangga. Tapi aku mau rambutku bisa seperti Mak, berombak-rombak, berbelok, tidak seperti rambut Pak yang lurus dan kaku. Waktu aku bilang ini ke Mbok, dia tertawa berbahak-bahak. Katanya, kalau sudah besar nanti, aku akan berkulit putih, bermata sipit, dan rambutku tumbuh kaku lurus. Aku tak suka dengan omongan Mbok. Aku bilang, aku anak Mak. Jadi aku pasti seperti Mak, kulit coklat, rambut berombak, berbelok-belok. Tapi Mbok bilang, dari zaman Februari, Mbok selalu bilang zaman Februari untuk semua yang serba zaman dahulu kala. Semua anak perempuan pasti akan jadi seperti bapaknya. Yang mirip ibu itu anak laki-laki. Kalau aku jadi anak laki-laki, aku bisa seperti Mak. Ya bisa, kata Mbok. Kalau begitu, aku mau jadi anak laki-laki saja, kataku. Bagaimana? Kamu anak perempuan. Sampai kapan juga anak perempuan? Nanti aku pakai celana terus. Tidak bisa Non, kamu anak perempuan. Tapi aku mau seperti Mak. Aku mulai kesal. Ora iso, wedok, yo wedok, kata Mbok. Lalu ia bergerak ke dapur. Aku langsung berteriak dan menangis keras-keras. Mbok langsung berbalik, mendekat dan menyuruhku diam. Aku tidak mau diam. Aku sedang kesal sekali. Aku menangis lama sekali. Waktu Mak pulang dari pasar, aku masih menangis keras. Kaki, tangan, baju, muka kotor. Aku menangis sambil berguling-guling. Mak langsung meletakkan belanjaannya. Dia mendekat, jongkok di depanku. Ada apa Wila? Mbok, kataku di tengah tangis yang makin keras. Mak bangun dan memanggil Mbok yang sudah sejak tadi berdiri di dekat kami. Kamu apakan dia? Tanya Mak sambil menunjuk aku. Mbok langsung duduk bersimpuh dan menceritakan apa yang telah terjadi. Mak bertanya-tanya. Mbok menjawab. Mak lalu berhenti bertanya-tanya. Mbok berhenti menjawab. Aku masih menangis. Mak lalu mendekat. Ia memeluk bahuku. Wila, berhenti menangis. Dengar, kamu anak Mak dan Pak. Nanti kamu tumbuh tinggi seperti Pak, dan rambutmu akan bergelombang seperti Mak, kata Mbok. Mbok tidak mengerti. Sudah, diamlah, kata Mak. Mbok sudah berdiri di depan pintu, menunggu Mak dan aku menuju kamar. Maaf ya Non, katanya. Aku mengangguk-angguk. Tangisku sudah selesai. Aku mulai menyanyi-nyanyi. Mak menghela nafas panjang dan dalam, menemani Mak menuju dapur. Dari tas belanjaan dari plastik yang berlubang-lubang itu, ada sawo menyumbul. Itu pasti untukku. Aku suka rumahku. Ya, rumahku yang ada di tengah-tengah gang, yang kalau didatangi dari ujung kiri atau ujung kanan, pasti akan melewati 8 rumah. Ya, yang temboknya dicat putih, pintunya warna hijau tua, yang di depannya ada pohon cemara yang selalu diambil batang kecilnya oleh Mak kalau hari Natal sudah dekat. Ya, rumah yang itu. Dulu, waktu aku masih sangat kecil, aku sudah tidak ingat itu kapan. Mak bilang rumah kami kecil sekali. Cuma ada satu kamar besar untuk Mak dan Pak, dan satu kamar sangat-sangat kecil untukku. Tapi lantas Pak dapat uang dari kantornya, dan ia bisa membeli rumah sebelah. Rumah Pak Manan, rumah yang kami tempati itu tadinya punya Pak Manan juga. Rumah kami jadi besar. Kamarku jadi sedikit lebih luas. Aku juga punya kamar bermain di samping ruang tamu. Jendelanya tak berdaun, tapi diberi silang-silangan dari kayu. Di bagian dalamnya dilapis lagi dengan kawat yang berlubang besar-besar. Kata Mak, itu kawat ayam. Lubang-lubang kayu dan kawat itu ditutupi kain belacu yang diwanteks warna merah oleh Mak. Kalau angin bertiup masuk, kain merah itu melambai-lambai. Di kamar bermain tinggal bonekaku dari plastik. Tangannya tidak bisa bergerak. Pernah aku putar-putar, tangannya langsung lepas.
Kakinya juga lepas kalau digerak-gerakan. Hanya mak yang bisa memasang kembali tangan dan kaki bonekaku. Biar tangan dan kaki tidak bisa bergerak, tapi bonekaku selalu punya baju baru. Mak yang membuatkannya kalau ada kain dari sisa bajuku dan bajunya. Oh ya, nama bonekaku Meli. Dia ditemani boneka gorila. Kata mak, si gorila itu hadiah dari Tante Lan, adik Pak yang tinggal di Jakarta. Kalau Meli tidak bisa buka mulut, gorila tidak bisa tutup mulut. Mengapa terus sepanjang hari? Tapi mak bilang, biar mulutnya selalu terbuka seperti minta makan. Aku tak boleh memberinya makan, apalagi minum, nanti rusak. Di kamar bermain juga ada alat masak-masakan. Dari tanah liat, ada cobek, ulekan, belanga. Semua kecil-kecil, disimpan dalam kotak kayu tak bertutup. Aku dan Farida selalu memasak dengan perlengkapan itu. Memotong daun kembang sepatu, diremas-remas sambil diberi sedikit air. Sebentar saja jadi minyak. Bunganya diiris jadi sambal. Lalu daun cemara dipetil-petil jadi buncis. Kadang-kadang kami buat pecel. Bumbunya pakai bata merah yang ditumbuk halus. Kerupuknya kulit kerang putih kecil yang sering muncul di balik gudukan pasir. Lalu di situ ada buku-buku. Mak selalu membeli buku setiap minggu. Bisa di toko buku, bisa di kios kecil di samping gereja, bisa juga hasil pemberian atau oleh-oleh bapak setiap kali dia pulang berlayar. Waktu aku belum bisa membaca sendiri, setiap malam sebelum tidur, mak selalu membacakan buku cerita. Kami duduk di ruang makan, yang meja dan kursinya dirapatkan ke tembok. Lalu di lantai digelar tikar. Aku suka mendengar mak membacakan cerita. Kadang-kadang berbisik, kadang keras. Bisa juga seperti menyanyi. Aku tidak pernah bosan. Tapi setelah bisa membaca, mak hanya membacakan cerita seminggu sekali. Hari lain, aku membacakan buat mak. Di belakang kamar bermain, ada ruang kosong, besar, tak ada isinya. Mak bilang, nanti mau dibuat kamar dan tempat kerja pak, kalau sudah ada uang tambahan. Tapi sementara menunggu, kamar itu diisi oleh ayunan. Ya, ayunanku, pak yang buat. Talinya diambil dari tambang yang di bawahnya dari kapal. Tempat duduknya dari potongan papan yang tebal, juga dari kapal. Ujung-ujung tali diikatkan pada kayu-kayu yang melintang di langit-langit. Kalau bosan bermain, dan Ida sedang pulang sekolah, dan mak tak bisa membacakan buku, aku main ayunan. Aku suka sekali duduk di kamar itu. Kalau sedang main sembunyi-sembunyian bersama Ida, aku selalu menang kalau sembunyi di situ. Karena Ida tak pernah mau masuk ke sana, takut ada hitam-hitam. Katanya, hitam-hitam, tentu. Kamar ayunan kan tidak ada lampunya. Cahaya cuman bisa masuk dari pintu yang menuju dapur. Kalau pintu ditutup, semua jadi hitam, gelap. Oh ya, mak punya dapur di belakang, di samping halaman yang ditumbuhi pohon pisang dan singkong. Di belakang dapur ada kamar mandi. Tapi yang paling aku suka dari semua, dari atap dapur ada pancuran. Kalau hujan, airnya deras mengalir. Aku selalu main dan mandi hujan di situ. Kadang-kadang mak ikut juga main hujan. Ia bisa membuat bunyi-bunyian dari telapak tangannya yang basah. Ia juga suka menyibak-nyibakkan air ke mukaku. Lalu ia suka menyanyi keras-keras kalau sedang main hujan. Suaranya lucu sekali, bergetar. Mbok tidak pernah mau ikut main hujan. Dia selalu duduk di pinggir dapur, di dingklik, menunggui kami. Kalau kami sudah selesai main dan mandi hujan, dia akan menuangkan air panas buat aku mandi, supaya aku tidak masuk angin. Setelah mandi, aku dan mak pasti minum teh hangat, kental, manis. Biasanya, aku pasti mengantuk, tidur. A few moments later. Oke guys, mungkin sampai sini saja video aku tentang nge-review buku cerita. Sampai jumpa di reviewan buku cerita selanjutnya. See you in the next video and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.